Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anissa Ramadhani, Saya Selvira Manggraini, saya Sifat Razizah. Di sini kami akan menampilkan video micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum muatan lokal dengan tema pakaian adat Lampung Pepadun yang diampu oleh Ibu Asri Widyaningrum SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus ya kabarnya. Nah, sebelum kita mulai belajar kita baca doa dulu ya. Berdoa mulai. Udah siap belum belajarnya? Sebelum itu kita tiba absen dulu ya. Rizky, Anas, Isma, Mira, Bintang, Nur, Rita, Nur, Khalifah, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Sebelum itu, ada yang tahu aku mau belajar apa hari ini? Nggak tahu. Sebelumnya anak-anak ada yang pernah melihat nggak baju adat Lampung di acara pernikahan atau adat-adat Lampung lainnya? Ada yang tahu ya? Baju adat Lampung ya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang baju adat Lampung Pepadun. Sebelum itu, baju adat Lampung ini ada dua ya, nah. Ada Lampung Saibatin sama Lampung Pepadun. Tapi hari ini kita membahas tentang Lampung Pepadun. Nah, langsung aja. Di sini Ibu ada video pembelajaran, kita simak bareng ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Hari ini kita akan belajar tentang baju adat Lampung Pepadun. Pakaian adat Lampung dibagi menjadi dua, yaitu pakaian adat Lampung Pepadun dan pakaian adat Lampung Saibatin. Di video hari ini kita fokus ke pakaian adat Lampung Pepadun ya. Yuk kita simak. Pakaian perempuan terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian bawah, perempuan menggunakan kain tapis. Lalu pada bagian atas menggunakan baju kurung putih atau disebut dengan sesator. Di bagian pinggang menggunakan bulu sari, yaitu ikat pinggang yang terbuat dari kain lurik merah yang dihiasi oleh ornamen logam atau emas. Kemudian di bagian kepala menggunakan siger, yaitu mahkota khas Lampung. Nah, siger pepadun ini memiliki 9 lekukan yang bermakna 9 marga dalam adat pepadun. Pakaian adat perempuan lebih banyak menggunakan aksesoris seperti bebek adat, yaitu kain sulaman yang berfungsi sebagai penutup dada atau bahu. Lalu ada kalung buah jukung. Kalung ini berupa kain logam berbentuk miniatur buah-buahan yang melingkar dari bahu ke perut hingga belakang. Kemudian ada gelang kulit berbentuk pipi dengan ornamen buri. Selanjutnya ada gelang burung berbentuk pipi dengan hiasan burung. Lalu ada gelang kanan berbentuk bulat tebal menyerupai ban dengan bagian tengah menonjol. Ada kalung papan jajar bertingkat 3 yang berbentuk perahu atau siger. Dan ada kalung sapi ilmu dengan bentuk bulatan bola ketupat atau wajib berukir yang menutup dada. Dan terakhir, buah manggis memiliki bentuk bulat yang terbuat dari bahan kuningan, memiliki ornamen dan berantai kecil yang berfungsi sebagai alat pegangan. Setelah mengenal pakaian adat perempuan, sekarang kita mengenal pakaian adat laki-laki. Sama seperti perempuan
oleh kain tapis sampai sebatas lutut. Di bagian tengah, laki-laki menggunakan kemeja putih yang kemudian ditutupi oleh selap paicung syarat dengan cara diselempakkan. Lalu, laki-laki juga menggunakan sabuk bulu serati di pinggang sebagai kertas keris. Kemudian, laki-laki juga menggunakan beberapa aksesoris seperti kelapan, yaitu senjata khas Lampung yang memiliki bilah sedikit berlekuk yang biasanya diselipkan di pinggang bagian depan. Lalu, ada kalung buat dihukum yang melingkar dari bahu ke perut hingga belakang. Selanjutnya, ada gelang ruwi yang digunakan di lengan. Dan ada kalung papan jajar yang digalungkan di leher. Kemudian ada gelang kano yang digunakan di bagian atas pergelangan tangan. Lalu ada kalung korek berupa kalung susun yang berbentuk seperti rangkaian korek api. Selanjutnya ada gelang burung yang digunakan di lengan atas ditempatkan di atas gelang kano. Dan terakhir ada kalung sabi inuk sebagai aksesoris perhiasan dada. Di bagian atas, bagian kepala laki-laki menggunakan topi emas sebagai penutup kepala yang terbuat dari logam kuningan berwarna emas berbentuk bulat dan memiliki ujung beruji tajam. Nah, gimana nih teman-teman semua? Keren sekali ya pakaian Anda dari Lampung Pepadun. Anak-anak, itu tadi media video pembelajaran mengenai pakaian adat Lampung Pepadun. Oke, Ibu mau nanya nih sama kalian terkait video yang sudah ditampilkan. Nah, menurut kalian apa bedanya baju adat dengan baju yang biasa kalian pakai untuk sehari-hari atau untuk pergi ke sekolah? Ada yang tahu? Pasti? Iya. Coba jelaskan yang pakaian adat itu seperti apa? Bajunya juga mewah, banyak ornamen aksesoris dan lain-lain. Beda sama baju biasa yang kita pakai sehari-hari. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat Rizky. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai video yang sudah kalian lihat tadi. Di sini kita akan membahas tentang materinya. Nah, di Provinsi Lampung ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang beragam. Salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah baju adat Lampung Pepadun. Baju adat Lampung Pepadun ini juga tidak hanya digunakan sebagai pakaian dalam upacara adat, tapi juga menjadi simbol kehormatan, kebesaran, dan identitas masyarakat Lampung. Keindahan pakaian adat ini juga semakin terlihat dengan berbagai aksesoris yang dikenakan. Sudah dilihat ya tadi berbagai aksesoris yang ada di video. Lalu baju adat Lampung ini juga merupakan pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat adat Pepadun. Yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizky, dijual juga bisa digunakan untuk keperluan adat seperti pernikahan, lalu penyambutan tamu kehormatan dan upacara adat lainnya. Selain itu juga baju adat Lampung Pepadun ini memiliki berbagai aksesoris. Yang paling menonjol di antara aksesoris lainnya itu adalah siger atau mahkota yang dikenakan di atas kepala. Nah, bagian ini anak-anak bisa dilihat. Nah, pada siger Lampung Pepadun ini itu memiliki 9 lekukan. Ya, bisa dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 lekukan ini mempunyai makna, yaitu bahwa di Lampung ini memiliki 9 marga atau kelompok keluarga besar. Contohnya seperti marga
itu ada kalung pendukung. Lalu untuk perhiasan bagian pinggang atau baju itu mempunyai nama pencing atau sabuk emas. Lanjut untuk pakaian laki-laki di sini memakai kopiah emas yang dikenakan di atas kepala. Lalu ada kemeja berwarna putih berlengan panjang yang dibalut dengan jas formal dengan warna yang senada. Lalu ada senjata tradisional khas Lampung, yaitu keris terapang yang juga menjadi bagian aksesoris dari pengantin pria. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan singkat
kita buat 3 kelompok, satu kelompok isinya 3 orang. Mau ibu yang pilihin atau kalian yang pilih sendiri? Ibu aja. Ibu aja boleh. Karena kita orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Kelompok 1 Rizky, Ana, Isma. Kelompok 2 ada Mira, Nur sama Rita. Iya, Bapak. Nah, kelompok 3 ada Rona sama Dinta. Oke, Ibu jelasin dulu ya. Di sini kita nanti mau buat ada yang lihat, ada yang lagi apa? Iya. Cara ngerjainnya di mana? Ada kardus sama ada kertas mas. Jadi di kardus ini, ya kertas marmer. Di kardus ini nanti kalian buat sketsa Setelah kalian buat sketsa, kalian gunting. Setelah digunting, kalian buat sketsa lagi di kertas marmernya. Kemudian langsung digunting lagi. Setelah dua-duanya digunting, lalu ditempel. Nanti yang kardus panjangnya ini kalian buat untuk tali kepalanya. Jadinya nanti seperti ini. Paham? Paham? Oke, bisa ya? Oke, di sini gua akan bagi alat-alatnya ya. Setelah kalian buat nanti maju ke depannya, kelompok-kelompoknya maju ke depan, tunjukin hasilnya ke teman-temannya semua. Iya. Sketsanya buat 2 di kertas marmer seperti berwarna emas dan di kardus. Jadi proyek kita hari ini membuat 3 pelpadu. Kena dikerjain. Oh iya, jangan lupa kalian bagi tugas ya. Jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang berbeda. Semuanya harus. Ada yang bantu kalau yang nanti. Ada yang bantu ngegunting. Buat sketsanya juga. Oke, udah paham semua ya tugasnya ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Iya dong. Ya, hati-hati ya, guntingnya kena tangan. Luka maksudnya. Digunting tangannya. Yang kelompok 1 tadi siapa? Saya Bu. Kelompok Rizky. Kelompok 2
sebagian dari Lima. Jadi kita harus tebak. Yuna, pelan-pelan aja, waktunya selama. Kelompok siapa lagi? Kelompoknya bintang sama Nur ya. Gak apa-apa, pelan aja. Alon-alon simpan nikmat. Kenapa? Kelompok yang udah selesai jangan ganggu kelompok yang belum ya. Ya, anak-anak. Ya, anak. Iya. Perhatikan itu. Selesai semua? Sudah, Bu. Udah semua? Sini alat-alatnya kalau udah bawa ke depan dulu. Biar nggak penataan. Jadi kalau udah selesai kita per kelompok maju satu. Kita tunjukin hasilnya, hasil kelompok kalian dan teman-temannya. Oke, bisa dimulai dari kelompok satu. Sekarang maju mana? Jadi ini hasil kalian dari kelompok 1. Coba pakai mak. Pakai putih. Hai, kopi otak. Ini boleh ya. Ini dari kelompok lain lihat dulu dari kelompok satu. Ada yang mau komen nggak? Ya, benar progresnya bagus ya. Apa ini susah nak? Guntingnya, Bu, ininya nih. Sama kalian semuanya udah bagi tugas kan? Ada bagian lab, ada bagian Biar apa ya bagi tugasnya? Ayo kasih aplaus dulu buat dipakai dulu. Pakai dulu nggak apa-apa. Ayo kelompok dua maju. Kelompok dua. Kelompok dua paling aktif banget ya Allah. Masya Allah. Ayo dari Saya jadi adalah hasil dari kelompok kita.
kecil tadi jadi susah. Oh iya. Buktinya kamu ditangkap Bu. Tadi kita kerja nggak? Saya ngelayain dia sendiri. Bagus ya. Kasih tepuk tangan. Dan tadi kan sudah membuat siga dan presentasikan ke depan. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, di sini Ibu ada pertamanya itu di sini ada gambar apa? Tadi itu sudah dijelaskan kan anak-anak? Kalian tahu? Iya. Sudah buat juga kan tadi? Di gambar pertama tadi ada apa? Ini ada namanya Siga. dipakai di nanti anak-anak bisa isi di kolom tulisan yang tertera di sini. Selanjutnya ada gambar ini, ketiga ada gambar, dan keempat ada gambar itu. Bu, itu individu atau kelompok kerjanya? Kelompok ini nanti dibagikan secara kelompok dan dikerjakan masing-masing sama teman sebangkunya. Kelompok berapa orang, Bu? Apa kelompok tadi? 2 orang aja. Bisa pas ya ada 8 orang. Berarti per kelompoknya ada 2 orang. Terus nggak ke depan kan, Bu? Enggak, dapat aja. Pukul aja. Ya. Saya bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi dibagi. Dikerjain ya. Jangan lupa, oh di situ ada nama kelompok sama kelas. Ditulis ya kelompok berapanya. Kelasnya kelasnya. Ibu kasih 10 menit ya waktunya ya. Kan udah kita contoh. Paham nggak bisa? Terus saya Bu. Sensor boleh pulang Bu. Belum dong. Ada yang kita bisa tanya ke Ibu ya. Dikumpul dulu. Koreksinya ini dulu. Nur dan Rita ikut ya. Ya, yang terima. Yang kerja tangannya, bukan punya. Ya Bu. Sudah semua. Kelompok 2 udah. Udah. Kelompok 1 udah. Sudah. Kalau sudah dikumpul. Kelompok Nur nggak kumpul. Sudah ya. Kalau kita sudah ini. Oke, dari tadi yang Ibu bagikan sama PD itu, apa saja yang sudah kalian pelajari dari proyek atau kegiatan belajar hari ini? Buat sigat. Buat segala. Terus apa lagi? Dan KPD. KPD. Mengingat. Contohkan siapa? Mencocokkan gambar. Mengingat. Ada yang bisa nyebutin beberapa aksesoris di pakaian anak Lampung? Ayo dari Mira dulu. Kalung buat hukum itu dipakai di mana Mira?
ya Mas. Itu untuk pengantin laki-laki atau pengantin wanita? Laki-laki, Bu. Iya. Selanjutnya ada lagi. Kalau papan jajar, Bu. Kalau papan jajar itu dipakai di mana? Di leher juga. Bintang, Nah, ada yang ditanya. sudah paham kan? Ah, Bintang kayak bingung, ada yang bertanya bintang. Masih bingung Bintang? bingung Bu, banyak banget Bu aksesorisnya Bu. Iya. Tapi bagus-bagus ya, seharusnya keren-keren ya. Yang karena tadi kita udah banyak udah belajar materi tentang pakaian ada lampu, aksesorisnya, udah ngerjain stiker juga tadi kan, terus ngerjain tarik gambar sama LKPD-nya. Di sini pesan mama satu, kita itu harus melestariin pakaian ada kita, budaya-budaya kita, jangan sampai hilang. Oke, jangan sampai hilang, diingat ya, biar kedepannya tahu. Oke, udah paham semua, ada yang ditanyain? Oke, kalau udah ibu cukupkan sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga jangan sampai dilupa ya. Sebelum menutup pembelajaran, kita baca doa dulu yuk hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Kalian semua keren banget. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, apabila ibu-ibu di sini ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video materi microteaching dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.